pagi anak-anak, selamat berjumpa. Jadi dalam hal ini Ibu berkewajiban memberikan beberapa arahan kepada anak-anak terkait dengan situasi kondisi kita di SMA Negeri 3 Ambarapurat. Jadi pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan panjang umat. Om Swastiastu. Kira-kira anak-anak, sudahkah semua bisa mengikuti kegiatan MPLS kita yang kita laksanakan secara online? Jadi Ibu harapkan anak-anak peserta didik baru bisa mengikuti dengan baik kegiatan MPLS ini. Pertama-tama yang paling Ibu tekankan kepada anak adalah dari segi kesiapan. Jadi ini merupakan hari kedua kita di melaksanakan MPLS-nya. Ibu berharap kepada kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat, segar, dan bugar. Apalagi kalian masih muda, masih sedang energi-energinya. Jadi jangan sekali-kali kalian melewatkan kegiatan ini. Karena apa? Karena materi yang diberikan saat MPLS adalah merupakan kegiatan dasar yang harus kalian pahami untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya di SMA Negeri 3 Ambarapurat. Oleh karena itu, Ibu berharap ciptakanlah suasana di rumah kalian masing-masing, suasana belajar yang nyaman dan aman, serta kalian berada dalam kondisi yang sehat. Tidak boleh tidak, kita harus mengikuti proses pembelajaran nantinya secara daring yang disebabkan oleh keadaan pandemi akibat virus COVID-19. Jadi sebenarnya ini memang sudah merupakan program yang akan direncanakan untuk kedepannya, tetapi akibat COVID-19 yang muncul terpaksa, dengan sangat terpaksa, secara mendadak kita harus berubah haluan. Yang tadinya kita belajar datang ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bisa bercengkrama, bertemu dengan guru, bisa bertanya langsung apa kekurangan kita, apa yang lebih bisa kita pelajari. Tetapi akibat pandemi ini kita dipaksa untuk bisa belajar secara daring. Nah, sudah barang tentu banyak hambatan yang kita temukan, utamanya di pihak kalian selaku peserta didik. Kalau tidak salah dari kemarin dalam proses pendaftaran kalian, banyak yang datang ke sekolah hanya karena tidak punya HP, tidak punya paketan, atau tidak mengerti cara pendaftaran. Nah, kedatangan kalian ke sekolah satu sisi memang bagus, karena kalian mencari mau sekolah di SMA Ambarapurat. Satu sisi juga membawa risiko akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga sekolah menyediakan posko PBDB-nya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan nanti pun saat kalian mau ke sekolah, saat kalian punya kesempatan ke sekolah, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang utama. Yang mana dimaksudkan protokol kesehatan? Tentunya kalian udah tahu. Yang pertama, itu kalian harus pakai masker. Kalian datang ke sekolah harus pakai masker.
Kemudian yang kedua, cuci tangan. Sebelum masuk area sekolah, kalian harus cuci tangan. Kita sudah sediakan di depan pintu gerbang ada. Selanjutnya masuk lagi sudah ada beberapa tempat cuci tangan. Itu yang harus kalian lakukan dengan menggunakan sabun yang sudah disediakan. Dan setiap menyentuh benda apapun, setelah menyentuh, kita harus segera cuci tangan. Jadi sesering mungkin kita cuci tangan dengan menggunakan sabun. Selanjutnya, apa yang perhatikan? Sebelum kalian masuk, sebelum kalian cuci tangan atau sesudah cuci tangan, ada petugas yang akan mengetes kondisi tubuh kalian dengan menggunakan termogan. Sudah siapkan. Jika kondisi panas kalian melebihi dari 36,5 derajat Celcius, kalian dilarang untuk datang ke sekolah. Oleh karena itu, jaga kesehatan kalian. Kemudian selanjutnya, setelah tes termogan masuk, tetap jaga jarak. Jarak minimal 1 meter, kalau bisa lebih. Tujuannya apa? Juga untuk mencegah penyebaran atau paparan dari COVID-19 itu sendiri. Kita tidak tahu siapa yang akan membawa. Kita tidak tahu, bisa jadi diri kita juga, termasuk juga kalian. Sehingga marilah kita sama-sama saling menjaga diri, itu dengan menjaga jarak. Yang selanjutnya, kita harus mencegah terjadinya kerumunan. Nah, mungkin kalian saat datang ke sekolah, kalian sudah diminta, bahkan ibu pernah sampai teriak-teriak, tolong jaga jarak, jangan berkerumun. Nah, itu tujuannya apa? Juga tetap untuk mencegah daripada munculnya paparan. Kita tidak tahu paparan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita memperhatikan dari protokol kesehatan itu sendiri, yang lebih lanjut yang harus kita perhatikan adalah kesehatan kita sendiri. Jadi kalian semua di rumah, meskipun ada di rumah, ya tetap menjaga kesehatan kita, menjaga daya imun kita. Dengan cara gimana? Satu, ya harus istirahat dengan cukup. Kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Dan yang keempat, menjaga pola makan. Ibu yakin kalian di rumah kalau mau menjaga pola makan itu sebenarnya bagus sekali. Kita tinggal di desa, banyak loh tanaman yang bisa kita makan, di sekitar kita ada, asal kita mau memeliharanya. Kayak sayuran, bayam yang gitu kan tumbuh gampang, singkong dan sebagainya. Jangan kita berfokus pada makanan-makanan yang ada di toko, apalagi makanan-makanan instan. Kalau bisa ya hindari itu. Mari kita mulai makan makanan yang alami. Itu yang perlu diperhatikan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, lebih lanjut, kalau kaitannya dengan pendidikan, sekarang kita berbicara tentang pendidikan. Sesuai dengan hasil rapat kemarin bersama dengan Dewan Guru terkait dengan pendidikan, dalam hal ini Guru menyampaikan kepada anak-anak sekalian, tolong ikuti proses pendidikan itu dengan baik, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, karena kita dipaksa untuk ikut dan melaksanakan proses pendidikan secara online, maka tidak boleh tidak, anak-anak harus mengikuti secara online. Nah, jika ada di antara kalian mungkin belum punya yang namanya HP Android untuk bisa mengikuti proses belajar online, sekolah sudah sepakat untuk melaksanakan proses pembelajaran nantinya secara campuran. Jadi ada yang online dan ada yang nanti
sistematiknya saat kalian untuk bertemu di sekolah. Namun kembali tetap ditekankan, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga kondisi anak-anak. Nah, di saat bertemu itulah kalian bisa menyampaikan kira-kira apa permasalahan yang muncul, sehingga proses pembelajaran itu bisa dicarikan solusinya. Namun satu hal yang ditekankan kepada kalian, akibat pandemi COVID-19 ini, tidak kita harus mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan. Maka jadilah kalian anak-anak yang kreatif, berinovatif, tetapi tetap dalam kondisi yang aman. Karena proses pembelajaran tidak semata-mata hanya di sekolah. Kalau kalian ingin belajar, dalam perjalanan hidup kita memang harus selalu belajar. Kalian sudah banyak punya media yang bisa digunakan sebagai sarana belajar. Bisa jadi kalian lebih pintar dari gurunya. Karena apa? Karena kalian bisa mencari dan selalu mencari peluang untuk bisa belajar, mengasah ilmu. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Guru hanya akan memberikan dengan melihat sebatas mana kemampuan kalian. Makanya kalau bisa, tantanglah guru kalian untuk mengeluarkan ilmunya. Namun dalam dunia pendidikan yang paling penting dan utama adalah pendidikan karakter. Jadi mulai dari dasar, berawal kalian untuk mengikuti pendidikan di SMA Negeri 3 Al-Ghafurah, tolong kalian harus mampu merubah karakter kalian dari yang tidak baik menjadi baik. Kalian harus punya etika dan punya disiplin. Sebodoh-bodohnya kalian, kalau dari segi karakter kalian bagus, kalau kalian disiplin, ibu yakin pasti kalian akan berhasil. Dan guru pun akan tidak segan-segan membantu kalian. Karena proses pendidikan yang utama adalah perubahan mental moral kalian. Jadilah kalian anak yang berkarakter baik, berkualitas. Tunjukkan sesuai dengan budaya kita. Jadi mengucapkan salam, setiap ketemu orang, menyapa dengan ramah, dengan senyum. Dan satu hal yang harus ingat, sebagai umat yang punya keyakinan, kalau kita di Hindu, paling tidak dengan siapapun kita ketemu, mengucapkan penginjilan umat. Ucapan Om Swastiastu tidak semata-mata kepada yang bersangkutan atau kepada antar manusia, tetapi secara otomatis kita ingat kepada yang Maha Kuasa. Nah, itulah satu hal penting yang perlu Ibu tekankan terkait dengan dunia pendidikan. Jadi kalian belajar harus bisa jadi orang-orang kreatif, bisa berinovasi dalam kondisi kalian tetap aman. Jika nanti datang ke sekolah, itu tetap Ibu minta minimal ketemu dengan orang yang dari sekolah, kalian harus bisa membiasakan mengucapkan panjalin. Meskipun mungkin tidak dijawab atau tidak diperhatikan, jangan kecewa, karena ucapan itu tidak semata-mata kepada yang bersangkutan, tetapi tetap juga kita kepada yang Maha Kuasa. Dan itu akan mengarahkan pola pikir kalian ke hal-hal yang positif. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian aturan-aturan tata tertib yang berlaku di sekolah tolong diikuti
dengan disiplin. Kunci seseorang berhasil adalah disiplinnya yang utama. Dimanapun kalian berada, kalau jadi orang yang disiplin, ibu berani pastikan akan jadi orang berhasil kalian. Berhasil dalam menata pikiran kalian untuk bisa menghadapi kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, peran dasar dalam dunia pendidikan adalah kamu harus bisa mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan penuh disiplin dan mampu merubah karakter kalian. Seperti misalnya, walaupun kalian belajar secara online, tetapi dari segi rambut kalian harus tetap punya rambut dalam posisi kalian sebagai siswa. Bagaimana aturan rambut? Itu ada dalam tata tertib sekolah. Rambut kalian harus cukup pendek, terutama yang laki. Bila perlu yang perempuan, kalau saat mengikuti pembelajaran online, apalagi mungkin bisa saja di antara grup kalian ingin menggunakan Zoom misalnya, bisa jadi siapkanlah diri kalian dalam kondisi kalian rapi, pakai pakaian sekolah, walaupun belum punya pakaian itu SMK, ya pakailah pakaian semasa di SMP, itu bisa digunakan. Jadi ciptakan suasana belajar di rumah kalian, bagaimana kondisinya, biar benar-benar kalian merasakan bahwa kalian memang belajar, sehingga kalian bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran atau materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, itu aja tambahan dari Ibu terkait dengan pendidikan. Dalam hal ini memberikan pengarahan sedikit kepada kalian semua. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang membanggakan. Ingat, kesempatan kalian ada di SMP juga, Allah Tuhan kesempatan bagus, karena masih banyak teman kalian yang tidak dapat sekolah. Jangan disia-siakan. Ikuti pembelajaran dengan baik. Jika ada permasalahan saat bertemu, silakan disampaikan. Kemudian laksanakan apa yang menjadi aturan-aturan di sekolah. Nah, itu Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti proses pembelajaran nanti dengan baik, sehingga dalam saat penentuan penilaian kenaikan kelas bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Ya, sudah yang perlu sampaikan kepada kalian semua. Selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan MPLS ini yang sekarang menuju pada hari kedua. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.